Pemirsa, belum 100 hari bekerja, Menteri Jonan sudah dihadapkan pada banyak problema. Kecelakaan pesawat AirAsia menguak fakta silang sengkarut subsektor perhubungan udara. Tapi bicara perhubungan artinya juga menyangkut transportasi di laut dan daratan. Betulkah semua banyak kendala? Hadir di studio Mata Najwa Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Selamat malam, Pak Jonan. Terima kasih sudah bersedia hadir di Mata Najwa, karena sebetulnya susah sekali loh Pak mengundang Menteri Jonan. Menteri-menteri lain biasanya akan dengan senang hati datang bicara, tapi kalau Anda agak susah, kenapa ya Pak? Ya, mungkin kerjanya menteri lain lebih bagus, jadi lebih cepat, jadi waktunya ada. Saya nggak ada waktu. Tidak ada waktu? Iya. Tapi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir. Judulnya Jurus Jonan. Saya sempat mau bikin judul Belak-belakan dengan Jonan. Tapi saya agak ragu-ragu, kira-kira ini Menteri Jonan mau belak-belakan nggak ya? Mau belak-belakan Pak malam ini? Ya, tergantung pertanyaannya. Dari awal saya udah deg-degan karena kok jawabannya pendek-pendek. Saya asumsikan insya Allah akan belak-belakan. Pak, kita mulai bicara soal apa yang dilakukan oleh Anda dan teman-teman di kementerian beberapa hari yang lalu ketika 11 pejabat yang dimutasi berbagai eselon 1 ada yang digeser, eselon 1 nggak ada. Tidak ada, ada yang diganti. Itu bukan karena bukan. Itu sudah kosong 8 bulan soalnya. Jadi itu yang pertama mau saya luruskan, karena kemudian dianggap tidak perform dan diganti, itu jadi salah. Salah. Mutasi pergantian biasa karena pensiun. Kebetulan saja ada kecelakaan di sektornya. Betul. Kebetulan saja Pak? Iya, saya kira kebetulan karena proses penggantian pencalonan Direktur Jenderal Perhubungan Udara itu sudah berjalan sebelum adanya kecelakaan pesawat AirAsia yang QZ 8501. Tidak ada hubungannya dengan upaya Anda untuk beberes. Tapi upaya itu dilakukan termasuk kemarin mencabut 61 izin. Apakah ini hanya seluruhnya kendala administratif atau kalau kita bicara muaranya di mana Pak? Ya, saya nggak tahu ya muaranya kan. Kan ini kalau cari muaranya itu nanti saya jadi peneliti gitu. Ya kita kerjakan aja yang menurut kita itu landasannya itu undang-undang penerbangan. Itu dulu. Terus peraturan pemerintahnya. Nah, lalu tata kelolanya bagaimana dan sebagainya. Ya, termasuk misalnya kalau perlu peraturan menteri. Terus tata kelola di dalam Kementerian Perhubungan sendiri bagaimana baiknya dan sebagainya gitu. Ya menurut saya sih yang perlu diperbaiki sih banyak sih. Banyak. Kalau kita spesifik bicara soal izin, dalam konferensi pers Anda mengatakan ini ketidaktelitian. Yeah. Hanya sebatas itukah Pak Menteri, ketidaktelitian, hanya kesalahan administratif, atau sesungguhnya Anda melihat ada yang lebih dari sekedar itu? Saya kira begini ya, kalau misalnya contoh AirAsia yang naas, itu tidak ada izin rutenya, gitu. Nah, pertanyaannya gini, kalau tidak ada, pertanyaan terus mau lanjutnya gimana gitu? Kalau tidak ada izin rute kok bisa terbang? Atau pertanyaannya begini, atau kenapa tidak diterbitkan izin rute gitu? Ini mau yang mana pertanyaannya? Dua-duanya boleh Pak. Oke. Kalau tidak ada izin rute kok bisa terbang? Ya bisa, punya sayap kan? Ya, jadi bisa terbang gitu. Kok bisa dibiarkan terbang? Nah, kok bisa dibiarkan terbang? Nah, ini pertanyaan bagus. Kalau kok bisa dibiarkan terbang, ini banyak pihak yang terlibat. Jadi kalau pemahaman bahwa slot itu, pemberian slot itu merupakan izin terbang, ya saya kira itu salah. Ya. Karena ketentuannya tidak begitu. Ya ini menjadi praktis mungkin ya, menjadi kebiasaan. Apakah mereka tahu gitu ya, yang ngasih izin itu bahwa ini sebenarnya harus ada izin rutenya? Saya kira tahu. Ya kalau nggak tahu, saya kira keterlaluan. Karena sudah puluhan tahun mungkin, minimal 5-10 tahun kerja di situ, di urusan ini. Saya yang baru 2 bulan aja tahu kok. Masa orang lain nggak tahu? Dan sebagainya. Ya itu. Yang Anda sebut mereka itu semua yang akhirnya sudah Anda kenakan sanksi? Enggak, saya mengenakan sanksi itu kepada aparat saya.
Kalau yang pihak lain itu manajemen mereka sendiri yang mengenakan sanksi. Proses investigasi sampai kemudian akhirnya Anda mengeluarkan keputusan-keputusan itu Pak Menteri, itu kan 3 hari. Hanya spesifik mengurusi persoalan ini atau Anda memang menugaskan mereka meneliti hal-hal lain yang mungkin saja juga ada sesuatu yang salah di sana? Termasuk yang 60 atau apa itu yang nggak ada izin rutenya atau apa itu ya, izin terbang ya. Ya itu, termasuk itu. Ya itu cukup dong, 3 hari itu lama loh. Kan ini masa kan bukan penerbangannya ini sehari 50.000 penerbangan, kan enggak. Kan dokumennya ada semua. Pencatatannya juga ada. Unsur pidana, saya tahu Anda di konferensi pers bilang tidak ada unsur pidana, tapi apakah sempat Anda teruskan itu ke pihak-pihak penegak hukum, Pak Menteri? Iya, saya kirim infonya juga ke Pak Bambang Wijoyanto di KPK. Juga PPNS kami bekerja sama dengan Bareskrim yang di Direktorat Pidana Khusus kali ya. Jadi saya ingin ada masukan apakah dari mereka apakah ini ada unsur pidana atau tidak dan sebagainya. Anda mencium ada unsur pidana? Enggak tahu saya. Kalau yang saya lihat ini adalah ya apakah ini karena izin rutenya ngurusnya susah jadi sengaja tidak dimintakan atau ya kurang teliti gitu aja. Kemungkinan pertama, apakah memang susah? Riwah ngurus izin untuk mendapatkan slot ataupun mendapatkan izin, Pak? Kalau saya dengar ada yang mudah, ada yang susah. Tergantung apa tuh? Jangan sampai tergantung uang loh, Pak. Enggak, ya kalau ditanya ya pasti nggak ngaku, ya kan? Bapak bertanya? Ya? Bapak sempat bertanya? Saya tanya. Tanya ke siapa, Pak? Ya tanya ke staf saya. Ada yang ngaku? Nggak ada. Nggak ada. Ya kan itu percuma ditanyain, kan pasti nggak ngaku. Masa iya Pak, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi ada yang diam-diam berani datang ke Pak Menteri bilang nggak berani? Nggak berani. Masa bisa diam-diam datang ke saya gitu? Pasti orang tahu. Naik ke kantor saya itu semua orang tahu loh. Ya. Ketahuan ya Pak? Ketahuan. Jadi mereka nggak berani karena takut ketahuan padahal sesungguhnya tahu? Saya nggak mau berasumsi gitu ya. Saya cuma bilang, saya minta minggu ini mestinya. Paling lambat, ya minggu ini lah. Cuma ketik mengetik gitu ya. Kan itu aturan itu kan logik ya. Kan bukan cari dukun terus tanya aturannya gimana kan enggak. Itu yang slot ya IDSC segala macam itu Indonesia slot coordinator segala macam itu saya nggak mau ada lagi. Nggak mau ada izin rute ada alokasi slot nggak ada, udah jadi satu aja. Jadi mau Anda bubarkan lembaga ini? Iya. Baru ini Pak keputusannya mau dibubarkan? Enggak, sudah sejak penemuan 61 nggak ada izin terbangnya segala itu. Dibubarkan semua? Bubar, nah sebentar lagi. Sebentar lagi. Ya. Ini baru belak-belakan. Kita akan lanjutkan Jurus Jonan sesaat lagi. Agak susah ya tanya saya. Soalnya pendek-pendek ya. Pak, saya senang. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda terus di Mata Najwa Jurus Jonan. Malam ini saya dengan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Pak Jonan, saya ingin bertanya soal lain, tapi saya mau melanjutkan sedikit tadi soal izin slot dan kemudian rencana Anda untuk membubarkan lembaga yang selama ini berwenang untuk mengeluarkan izin slot. Enggak berwenang. Tapi yang ngeluarin izin dia kan Pak? Enggak, itu yang mengeluarkan slot. Yang mengeluarkan izin slot tadi? Itu kayak tim ad hoc itu dibentuk oleh surat keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Apakah lolosnya penerbangan yang hanya bermodalkan izin slot ini Pak, bisakah kemudian menjadi dasar indikasi bahwa memang mungkin saja terjadi kong kali kong kalau kita bicara soal izin dan rute penerbangan? Bisa aja. Apakah Anda menemukan ada indikasi lain selain yang memang kita lihat itu penerbangan yang bisa terbang hanya dengan bermodalkan slot saja? Kalau menurut saya begini ya, kemungkinannya itu, ini pandangan saya pribadi dua. Satu, itu memang yang di lapangan itu tidak tahu bahwa izin slot itu bukan
bukan izin yang Izin rute terbang. yang harus didapat gitu ya. Menurut saya itu. Tapi kok ya aneh sekali kok nggak tahu gitu ya. Nah yang kedua ya memang sengaja. Itu aja. Sengaja karena tidak mau melalui prosedur yang resmi. Menurut saya begitu. Yang mungkin saja akan memakan biaya yang panjang dan lama dan kemungkinan tidak diberi. Karena itu, Pak. Loh, kalau tidak diberi itu memakan biaya atau enggak? Kalau nggak diberi aja dong. Gitu. Kan slot itu ya, slot penerbangan itu menurut saya judgementnya pasti lebih banyak komersialnya. Tidak mungkin judgementnya judgement safety. Kalau saya lihat prosesnya, ya. Nah, kami sebagai regulator itu kalau menerbitkan izin rute pasti pertimbangan safety-nya ada. Kan ini sebenarnya tidak. Kan pertanyaan saya begini. Izin rute ini setelah slotnya dapat, ini administrasi enggak? Administratif aja enggak? Menurut saya tidak. Menurut saya enggak. Nah, kalau administratif, ya enggak usah ada. Kan gitu. Makanya saya bilang, ini pasti harus dicek lagi, dan sebagainya. Apakah mau dikasih atau tidak, atau apa, dan sebagainya. Gitu. Itu aja. Karena apa? Nah, ini saya cerita satu. Kan kalau misalnya ya, air traffic control kita ya, tower-tower kita itu, tower perhubungan radar itu. Kalau ada pesawat itu terbang, mau ada izinnya kah, mau tidak ada kah, mau pesawat gelap, pasti dilayani. Betul, Pak? Nggak mungkin nggak dilayani. Paham? Contoh lagi, saya kasih contoh ini. Jadi supaya sama-sama mikir ini ya, gitu. Saya mikir terus, Pak. Bagus. Nah, misalnya penerbangan yang ke Bali, ke Denpasar, ke Ngurah Rai. Itu pasti di banyak hari, apalagi yang weekend, itu penerbangan yang mendarat di Bali jam 11 WITA sampai kira-kira jam 20, sampai jam 14 WITA pasti penuh. Kalau pagi pasti kosong. Wah, ini penuh sekali. Kenapa? Kenapa ini? Pasti semua airline juga milihnya mendaratnya jam segitu. Mau ruang udaranya padat, nggak peduli mungkin menurut saya. Kenapa? Pertimbangan komersial tadi. Persis, karena kebanyakan ke sana itu liburan dan check-in hotelnya itu biasanya jam 1. Nah kalau mendaratnya jam 7 pagi orangnya mau kemana? Bawa koper besar-besar dan sebagainya. Paham ya? Pak Jonan, ada banyak sinyalemen. Tadi Bapak katakan, tapi jarang ada yang mau terbuka dan sebagainya. Tapi sejauh mana kemudian Anda di kementerian berencana untuk membentuk tim investigasi untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang mungkin saja terjadi? Sinyalemen-sinyalemen itu kalau tidak terbukti ya sudah. Tetapi apakah ada rencana untuk menguak? Apakah memang ada kong kali kong di sana? Saya nggak punya rencana untuk buat tim investigasi. Bikin timnya aja 2 hari. Nanti timnya mau kerja, nanti dulu, ini dulu, kelamaan. Ya dibenahi aja ke depan, regulasinya diatur, prosesnya diatur dan sebagainya, gitu. Dan dengan itu diharapkan dengan sendirinya apapun potensi penyelewengan bisa ditutupi. Kok ditutupi? Bisa tidak menyeleweng lagi. Potensi penyelewengan ditutupi. Ditutup, Pak, potensi yang bisa. Oh, potensi. Ya kira-kira arahnya ke situ. Pak, ya. Pak, itu baru satu hal, baru soal izin rute. Kalau kemudian kita bicara banyak, ya, banyak hal mestinya. Baru satu hal yang dibahas di awal ini, Pak. Ada banyak, pertanyaan saya ada banyak hal. Kalau kita bicara soal yang mengawasi kelayakan, Principal Operation Inspector. Ya. Bicara soal itu saja, Pak, spesifik. Apa saja yang Anda temukan sejauh ini 100 hari bekerja? Yang saya temukan itu bahwa gini. Principal Operation Inspector itu adalah regulator, inspekturnya negara yang ditugaskan untuk mengawasi operasi di setiap airline. Ya. Nah, ini adalah harus pilot berlisensi. Jadi dia itu pilot benar gitu, bukan pilot yang main game itu bukan. Ya. Jadi ini pilot benar. Nah, yang saya temukan begini. Gini, safety itu logik, ya. Transportasi itu logik, jadi tidak sentimental. Kalau transportasi sentimental itu bukan transportasi,
ini spiritnya bener dulu gitu. Ya. Kalau jatuh cinta itu sentimental. Kalau transportasi itu logik. Nah, POI saya yang ditaruh di airline itu, kalau dia menjalankan tugas POI saja di dalam pekerjaannya, ngawasi terus, itu penghasilannya paling 3,5 juta, 4 juta ya. Betul. Coba tanya ini Kapten Joni ini. Kalau dia pilot 777, cuma ngurusi begitu, take home pay-nya 3,5, 4 juta, dia mau nggak? Ini ada orangnya. Coba silakan tanya. Nanti sebelum saya ke Kapten Joni. Jadi yang ingin Anda katakan bahwa karena kompensasi yang diterimanya sangat sedikit, itu akibatnya apa, Pak? Ya, akibatnya ya pasti dia minta sebagian dari waktunya juga diizinkan terbang supaya dapat penghasilan tambahan, kan wajar. Nah kalau itu nggak boleh, bubar, keluar semua ini pilotnya. Jadi inspektor yang memeriksa kelayakan, yang memeriksa maskapai, yang mengawasi operasi. Yang mengawasi operasi itu harus pilot. Harus pilot. Harus. Dan dengan gaji 3,5 juta, dan dia juga ada kewajiban untuk menambah jam terbang dan sebagainya, dia juga bekerja di maskapai. Ya. Saya mau tanya Kapten Joni, itu kewajiban atau tidak untuk menambah jam terbang? Kalau sebagai inspektor, Anda pernah menjadi inspektor? Saya harus perkenalkan dulu, ini adalah Sarjono Joni, mantan Dirut Merpati yang juga mantan pilot. Bukan, yang pilot gitu. Pilot atau mantan ini? Sudah tidak terbang, jadi malam ini mantan pilot. Kalau lagi terbang saya panggilnya Kapten. Anda pernah menjadi inspektor atau paling tidak tahu apa yang dialami teman-teman pilot Anda? Saya tidak pernah jadi inspektor. Karena sebenarnya POI itu ditunjuk oleh kementerian dan biasanya pegawai negeri. Jadi memang dari awal lulus dari sekolah itu sudah jadi pegawai negeri. Nah, kenapa kemudian mereka ditempatkan di maskapai dan bekerja di maskapai, artinya diperbantukan di maskapai karena mereka harus maintain license. Jadi type rating yang mereka miliki itu harus dioperasikan oleh maskapai itu. Oke. Jadi katakan. Jadi harus wajib terbang istilah ini. Tetap harus kalau bisa wajib terbang sebenarnya hanya maintain license itu tetap harus terbang. Lisensi aja, tidak banyak lisensi gitu ya. Jadi kayak take off landing dalam waktu 3 bulan itu juga wajib gitu. Bagaimana memastikan tidak ada konflik of interest? Konflik of interest jadinya pribadi. Itu nggak bisa dikontrol kecuali oleh pribadi masing-masing. Kita hanya berharap pada pribadi-pribadi POI ini? Nggak boleh, nggak bisa begitu. Ya kalau inspektur ya inspektur aja, tapi harus dikasih kompensasi yang benar. Gitu. Dan itu yang rencana akan dilakukan oleh Anda di kementerian, Pak Jonan? Memastikan agar mereka bisa dapat kompensasi yang jadi tidak perlu lagi, atau paling tidak perlu memaksa menjadi pegawai di maskapai tertentu? Ya, tidak perlu terbang yang memang tidak wajib, gitu loh. Itu yang penting. Apa yang Anda lihat sekarang dengan mereka juga menjadi terbang dengan maskapai-maskapai yang mungkin saja seharusnya mereka awasi? Ya waktu mengawasinya minimal kurang, pasti kurang. Hanya sebatas waktu yang berkurang? Ya kalau lebih dari itu ya bisa aja terjadi. Misalnya apa, Pak? Ya misalnya ya kalau dia jadi POI di maskapai penerbangan A, dia juga sebagian terbang di menerbangkan pesawat-pesawat yang dimiliki oleh maskapai penerbangan itu. Ya lama-lama ya nggak ngawasi, jadi teman mungkin ya. Saya nggak tahu. Kalau saya nggak bisa. Gitu. Kalau saya ngawasi terus saya juga ikut terbang, ya pasti jadi teman saya. Nggak tahu biasanya di Merpati gimana, kan dulu ada PON-nya. Sempat terjadi seperti itu? Ya, karena dia harus punya rating pesawat kita. Dan bagaimana Anda bisa yakin paling tidak POI itu nanti tidak akan tadi itu mengawasi, padahal sesungguhnya dia juga terbang mengoperasikan pesawatnya? Dilihat dari produknya aja. Kan jadi produk airlines kan ada yang harus diverifikasi oleh Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara. Nah itu harus melewati POI dulu gitu. Jadi kalau produknya bagus ya mungkin POI-nya juga bekerja dengan baik gitu Pak Menteri. Kita akan lanjutkan setelah pariwara. Tetaplah di Mata Najwa. Jurus Jonan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Indonesia 227 Virtual DRS runway 25 flight Alpha Tower 120.25. 1, transponder 162, Salak Pencil X1, Level 360 Group, and airline Interliner 89, Salak Sirona nomor 7, Balava TV 40, transponder 2 to 5.
ATC tidak bersalah, itulah spanduk yang mendadak muncul di sejumlah bandara. Para pengatur lalu lintas udara itu rupanya gerah dituding sebagai salah satu pemicu masalah. Telah hadir di tengah kita Aminarno Budi Pradana dari Indonesian Air Traffic Controller. Selamat malam Pak Aminarno. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Spanduk yang dipasang oleh teman-teman Anda di bandara, ATC tidak bersalah. Apakah memang merasa dipersalahkan kalau kita bicara kasus yang terakhir Air Asia? Menurut kami benar, dan teman-teman kami benar. Benar merasa dipersalahkan? Benar merasa dipersalahkan, karena apa? Bahwa di dalam tugas kerja kami, itu berlandaskan pada Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 2009, khususnya pasal 278. Ada 5 tugas pokok yang kami laksanakan. Kami ATC itu sebenarnya ujung tombak keselamatan, tapi yang berada di belakang layar. Tidak diketahui oleh masyarakat, tapi kalau ada seperti ini selalu jadi topik in, karena mesti salah ATC mestinya. Kembali pada 5 tugas tadi Mbak Najwa. Pertama adalah mungkin satu-satunya profesi yang tujuannya adalah preventing collision between aircraft. Oke. Menghindarkan tabrakan antar pesawat. Itu satu. Dengan cara memisahkan ketinggian berbeda, jalur berbeda, dan banyak. Yang kedua adalah menghindarkan tabrakan pesawat yang di bandara dengan rintangan yang ada di situ. Yang ketiga, mempercepat dan menjaga keteraturan arus lalu lintas penerbangan. Yang keempat, memberikan informasi yang bermanfaat bagi keselamatan dan efisiensi. Yang kelima, membantu organisasi SAR. Oke. Kalau ada pesawat itu. Itu. Ya. Pak, sebelum dilanjutkan, nanti saya akan tanya lagi, tapi untuk membantu tadi pemirsa memahami lebih jauh apa yang disampaikan oleh Pak Aminarno, kita ada satu informasi berikut nih Pak. Seputar apa yang dikerjakan oleh Anda dan teman-teman, seperti apa suasana di ruang kendali, khususnya di ATC Bandara Soekarno-Hatta, kita akan lihat liputan yang berikut ini. Ruang kontrol pemandu udara atau air traffic control tidak pernah sepi. Untuk mengatur segala pergerakan pesawat, take off, landing, parkir, hingga jalur pesawat yang tengah melintas di udara. Sebuah pekerjaan ekstra karena menyangkut keselamatan gambaran Metro TV bisa masuk ke dalam dan kemudian meliput apa yang dilakukan oleh Anda dan teman-teman. Saya ingin kembali tadi dengan beban sebegitu berat. Anda merasa bebannya sangat berat, Pak, dengan tugas-tugas yang kita lakukan ini? Amat sangat berat. Amat sangat berat. Karena kami mengatur benda yang tidak diam. Benda yang selalu bergerak, beratnya ratusan ton, kecepatannya antara 800 sampai 1000 km per jam. Ketika, itu ya. Ketika tadi Anda bilang merasa dipersalahkan, itu apa indikasinya? Nah, begini. Dari 5 tugas kami, intinya sebenarnya
yang dibutuhkan pilot itu bagaimana berangkat dari bandara keberangkatan sampai tujuan. Tugas kami adalah menyiapkan jalur mana yang bisa ditebangi, ketinggian berapa, kemudian lewat mana, dan sebagainya. Jadi kami itu menyiapkan sarana prasarana dibutuhkan oleh pilot tanpa mengorbankan keselamatan dan kelancaran. Itu intinya. Nah, di dalam tugas kami ATC itu kalau kita runtut, kami itu mulai berhubungan dengan pilot itu ketika pilot sudah menduduki kursi kokpit. Sebelum itu nggak ada. Pada saat pesawat minta taxi, minta mundur, disitulah baru terjadi kontak antara ATC dengan pilot. Jadi Anda mau katakan apa, Pak? Bahwa tugas kami itu 100% itu terkait dengan operasional. Makanya kami kaget kemarin ketika teman saya melaporkan bahwa, loh, kami 100% dengan operasional, kok dikaitkan dengan apa? Perizinan dan sebagainya. Kami tidak ada itu. Gitu. Karena itulah maka pada kesempatan ini Pak Jonan, kami membawa mandat dari teman-teman kami. Nggak tahu nanti caranya, Pak Jonan, mohon. Karena apa? Karena sekarang sudah keluarga korban tadi jelas psikologis down. Maksudnya korban ini orang yang kemudian keluarga dimutasi. Yang dimutasi dicopot. Termasuk kami, teman-teman yang copot siapa, Pak? Ya, Pak. Yang copot. Justru itu. Pak Jonan, bukan Pak Jonan yang copot kan? Yang copot siapa? Nggak tahu, Pak. Bu. Mungkin Pak Jonan yang minta, saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu, Pak. Termasuk kami yang teman seprofesi itu menjadi gelisah. Karena apa? Menjadi khawatir. Jangan-jangan nanti saya melakukan sedikit aja terus salah. Seperti saya katakan tadi, Pak. Dress code kami sudah hitam. Jangan sampai sekarang itu kami bukan manusia tapi kambing lagi. Kambing hitam sebenarnya kambing hitam. Karena Pak, kami tidak salah merasa kok disalahkan. Baik, kasih tepuk tangan dong untuk Pak Aminarno. Karena itu, ya, kami mohon. Saya langsung tanya. Sedikit, Pak. Ya. Kepada Bapak Jonan, saya nggak tahu bisa atau tidak, tapi permohonan kami dari teman-teman kami, yaitu rehabilitasi kepada teman kami tersebut. Baik, Pak sehingga Aminarno. Bisa kembali. Bagaimana, Pak Jonan? Kalau ATC sebagai operator tadi itu disalahkan atau tidak tunggu hasil laporan KNKT. Saya sudah minta Ketua KNKT bahwa penyelidikannya itu tolong bahasanya itu yang ringkas dan terang. Termasuk misalnya corrective action yang perlu dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sebagai regulator. Ditulis aja. Ya, itu satu. Ya, itu pertama. Jadi ini nggak ada yang nyalakan air traffic controller sebagai operator yang tadi dikatakan Bapak ini, nggak ada. Yang saya tahu pengaturan yang ngatur slot, ya, yang ngatur slot ini ada 4. 1 dari otoritas bandara, itu di kami, ya, itu ada kepala bidang yang ngurusi UPKS namanya. Yang kedua itu dari Perum Navigasi Udara, Perum LPP NPI. Jadi ini ATC yang dia bilang ini kan sebagai profesi, bukan, ini sebagai badan usaha ini. 3 itu airline-nya. 4 itu bandara. Ya, paling kurang 4 ini gitu. Kalau 4 ini yang terlibat ini bilang ini pesawat bisa terbang tanpa izin rute. Yang tadi saya bilang, gitu. Bahwa kemudian ada sebagian dari rekan-rekan Pak Aminarno yang dimutasi dan sebagainya, tadi minta direhabilitasi dan sebagainya. Apakah itu dalam skup bisa dipenuhi tidak permohonan itu, Pak Jonan? Itu bukan urusan saya. Bukan urusan Pak Jonan? Itu urusan siapa, Pak? Itu urusan manajemennya Perum Navigasi Udara itu. Dan itu bukan di bawah kementerian Anda? Itu badan usaha milik negara. Di bawah Ibu Rini? Ya, di bawah Ibu Rini. Kalau tadi ada dugaan, tadi Anda menduga ya bahwa ada diminta oleh Pak Jonan untuk ada tindakan itu? Mungkin. Karena kan timbulnya masalah ini kan karena kasus Air Asia.
Oke, Pak Sehingga Jonan, kami memberikan itu baru mungkin. Kalau salah mohon maaf Pak. Makanya kita klarifikasi langsung malam ini. Mungkin katanya karena Pak Jonan yang minta. Apakah betul, Pak? Saya cuma bilang begini, semua yang terlibat di dalam memberikan izin pesawat itu terbang karena berdasarkan izin slot harus bertanggung jawab. Udah itu. Dan itu diterjemahkan dengan apa yang terjadi. Sudah menjawab pertanyaan Anda, Pak Aminarto? Sudah menjawab. Kita akan lanjutkan setelah pariwara. Setelah ini kita akan dengar testimoni dari pilot dan juga dari seorang pramugari. Kita akan kembali dengan Jurus Jonan sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Pemirsa, bicara penerbangan, salah satu yang menarik adalah tentang perang tarif antar maskapai. Sejumlah airlines berlomba menawarkan tarif rendah dan menekan servis serta membatasi fasilitas untuk awak kabin menjadi cara menekan ongkos. Kepada Mata Najwa, seorang pramugari yang pernah bekerja di 2 maskapai bertarif rendah menyampaikan keluh kesahnya. Kalau untuk jadwal terbang, ya mungkin karena LCC itu tuh banyak untuk penerbangan. Misalnya hari ini kita bisa 6 landing, 5 landing, bisa seperti itu. Kalau untuk hari libur, untuk di LCC itu tuh seandainya kita 6 hari kerja, 1 hari libur, 5 hari kerja, 1 hari libur. Kalau untuk itu tidak ada ketentuan hari libur berapa, cuman biasanya per bulan itu minimal 4 hari libur. Kalau untuk yang perbandingan di yang bukan LCC, minimal kita dikasih libur itu 8 hari. Kurang dari 8 hari itu nggak boleh. Semua hal-halnya itu tuh kita yang mengurusi dari ada beberapa airlines yang dia tidak menggunakan jasa cleaning service, ada menggunakan tapi tidak banyak kayak gitu kan. Jadi harus flight attendant yang aktif untuk membersihkan yang menggate penumpang untuk masuk ke ruang G atau ruang tunggu seperti itu. Perbedaannya LCC dan non-LCC untuk segi fasilitas yaitu tadi LCC lebih mengurangi pengeluaran terhadap hal-hal seperti biaya menginap. Ya kalau untuk yang non-LCC biasanya bintang 5 atau apa, kita cukup hotel yang memenuhi standar saja seperti itu. Guest house seperti itu. Terus di fasilitas untuk LCC kita kan nggak dapat jemputan, kita pulang landing harus mikir abis ini saya pulang naik apa. Tidak ada fasilitas yang mengantarkan saya kembali ke rumah atau mengantarkan saya untuk bekerja ke tempat kerja saya seperti itu. Jadi kita harus mikir juga pulang naik apa, berangkat naik apa seperti itu. Ya, itu tadi keluh kesah seorang pramugari. Dan apakah memang menekan ongkos ada kaitannya dengan keselamatan? Menurut seorang mantan pilot AirAsia, ada. Kita simak penuturannya. Saya pernah waktu di AirAsia tidak ada jemputan. Kru dibiarkan berangkat sendiri, pulang sendiri tengah malam. Bahkan beberapa pramugari ada yang mengalami kecelakaan pada waktu pulang dari terbang, mungkin karena kecapean jam 2 malam. Pada waktu kita mau berangkat terbang, kita udah menghadapi traffic jam yang dimana kita udah stres lebih dulu sebelum melakukan suatu penerbangan atau melakukan operasi penerbangan. Berarti waktu kita cuma 25 menit untuk flight operation ya. Di mana 25 menit itu kita harus ngeprint out sendiri, kemudian harus menyiapkan semua dokumen, mengecek semua dokumen, mencari weather information, di mana itu kita mencari sendiri, bukan disiapkan oleh AirAsia. Kalau di AirAsia 25 menit dirasa banyak kru merasa kurang ya, karena 25 menit itu dari start awal masuk ke pesawat, kemudian pengecekan dokumen, kemudian mempersiapkan pesawat, kemudian boarding penumpang dengan jumlah penumpang yang segitu, saya kira
kurang 25 menit. Ada hal-hal yang berusaha ditekan, biaya operasional sebagai contohnya beberapa pilot dilarang membawa fuel yang berlebihan, di mana itu di aturan yang sebenarnya ada namanya route reserve fuel, di mana itu memang diperuntukkan untuk kita keluar dari plan operation kalau kita menghadapi cuaca kurang bagus atau menghadapi awan CB di depan, kita harus menghindar ke kiri ke kanan, di mana itu dibutuhkan fuel lebih ya. Penekanan dari manajemen AirAsia, di mana dilarang membawa fuel lebih banyak, karena dengan membawa fuel lebih banyak tentunya akan menambah beban pesawat, di mana akhirnya akan boros, istilahnya banyak fuel yang lebih banyak dikeluarkan gitu. Penyebabnya kejadian kemarin indikasinya menurut persepsi saya, kenapa kaptennya mengambil arah bukan ke kiri ke kanan untuk menghindar awan, tapi dia lebih memilih naik ke atas karena mungkin fuel yang dibawa juga terbatas. Pemirsa, saya harus sampaikan bahwa kami berusaha sangat keras untuk meminta konfirmasi dari AirAsia dan juga dari beberapa maskapai bertarif rendah lainnya, tapi mereka semua menolak untuk memberikan komentar. Pak Jonan, saya ingin minta Anda menanggapi testimoni tadi. Apa yang mau ditanggapi? Terkejut, tidak terkejut, sudah biasa, bukan hal baru? Atau ada kaitannya kah seperti yang tadi kita dengarkan? Kan saya katakan, transportasi itu ngurusnya harus logical, harus masuk akal, tidak bisa sentimental gitu. Jadi kalau harga tiketnya itu terlalu murah, ya pasti penghematannya banyak. Menurut saya itu sih. Nanti kita akan lanjutkan, saya sudah harus break dan nanti saya akan tanya ke beberapa narasumber yang lain yang sudah hadir juga. Setelah pariwara tetaplah di Mata Najwa. Jurus Jonan kembali ke sana. Dipersembahkan oleh Iya, tadi terputus setelah testimoni dan saya bertanya ke Anda, Pak Jonan, jadi saya mau menegaskan itu bukan kejutan untuk Anda. Enggak. Tidak kejutan. Apakah karena itu juga mengapa kemudian Anda pada 30 Desember, kalau saya tidak salah, mengeluarkan peraturan yang mengenai tarif batas yang Anda ubah menjadi minimal 40% itu? Gini, itu kalau ini bukan karena kecelakaan pesawat AirAsia ini ya. Jadi yang saya bilang, itu bukan, sama sekali bukan. Walaupun selang 2 hari, 28 kejadiannya, 30 keluar, tidak ada kaitannya sama sekali? Nggak ada. Sebenarnya pembenahannya itu sudah saya sudah lakukan, kami sudah lakukan itu sejak saya mulai masuk. Nah, saya mulai masuk itu, saya 60% konsentrasinya di aviation, di perhubungan udara. Karena ini menurut saya, masalah safety itu paling sensitif dibandingkan subsektor lain, misalnya laut, darat, kereta api dan sebagainya. Ini paling sensitif. Sebenarnya ini adalah industri yang no mistake, nggak boleh buat salah sama sekali. Ya. Nah, ya kebetulan ada pesawat yang naas dan sebagainya. Ini jalan terus, pembenahan ini jalan terus. Ada yang kalau misalnya, kenapa nggak mau ditunggu? Saya nggak mau tunggu. Makin ditunggu, makin mau kapan gitu. Oh, nggak ada pertimbangan tuh harus ditunggu kok. Dan sebagainya. Tunggu apa? Tunggu sampai Anda mengubah peraturan itu maksudnya? Ya, ditunggu misalnya ini kan lagi kecelakaan, ditunggu dulu kalau mau bikin peraturan. Enggak ada hubungannya kok. Gitu. Dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, kan tadi saya sudah ngomong, ini ngurus transportasi itu harus logical. Ya. Nah, saya sendiri sebagai mantan operator itu membenahi safety transportasi itu harus membenahi krunya dulu, ya, orang yang terlibat di dalam proses kegiatan itu atau proses produksi itu, apapun lah mau namanya. Ya, misalnya ini, ya, ada cockpit crew, cabin crew, air traffic controller sebagai petugas loh ya, bukan sebagai badan usaha. Ya. Terus yang namanya banyak pihak yang harus dibenahi. Misalnya pengawas operasinya yang seperti saya katakan tadi, prinsip
mereka ini adalah penyelenggara kegiatan. Oke. Ya, gitu. Yang tidak memikirkan bisnis, karena mereka ini penyelenggara kegiatan yang harus memikirkan keselamatan, ya, memikirkan layanan dan sebagainya. Kalau ini tidak dibenahi dulu pasti nggak bisa, menurut saya. Gitu. Ini kan akan banyak keluar pembenahan lain, ya, peraturan lah ya, karena saya regulator, regulasi-regulasi lain yang membuat supaya mencegah adanya kecelakaan. Memang ada yang tanya, ya, Pak, kalau ini semua dibenahi, apa dijamin tidak bisa celaka? Nah, ini pertanyaan, menurut saya ini pertanyaan orang yang apa ya? Gitu. Gak ada yang bisa jamin zero accident itu. Nah, yang kita lakukan itu membuat satu proses kegiatan transportasi itu untuk sebaik-baiknya supaya terhindar dari celaka. Oke, dan dengan menaikkan tarif tadi, memang karena Anda melihat ada hubungan langsung. Nah, gini, kalau menaikkan tarif itu begini. Waktu saya tanggal 28 Oktober 2014 itu mulai bertugas di Kementerian Perhubungan, itu tarif batas bawahnya itu sudah dibuat malah 50% dari tarif batas atas, yang tanda tangan Pak Mangindaan. Ini kan sudah lumayan, saya bikin 40. Paham ya? Awalnya, sebulan setelah itu, setelah 50, kita bilang oke lah, coba diturunkan 30. Jadi 30. Supaya masih bisa kompetitif. Dengan harapan bahwa kurs rupiah terhadap mata uang US dollar atau euro dan sebagainya ini menguat. Ternyata tidak menguat sampai sekarang. Ya udah saya bikin 40 aja. Oke. Dan sebagainya. Kalau nanti menguat, nah mungkin diturunkan. Jadi pertimbangannya hanya semata-mata soal kurs atau ada pertimbangan lain? Saya boleh Pak Jonan, saya ingin minta lempar ke YLKI. Ada Mas Tulus Abadi, pengurus harian YLKI. Mas Tulus, konsumen berteriak soal kebijakan yang diambil Pak Menteri. Apa yang Anda tangkap dari suara-suara konsumen soal kebijakan perubahan tarif ini? Ya, kalau soal tarif kan berarti soal pengeluaran ya. Artinya ketika tadinya merasa diberikan tarif lebih murah oleh operator, kemudian ada regulasi baru, artinya dia harus mengeluarkan lebih banyak. Misalnya ada konsumen yang mengadu ke saya, misalnya dari Jakarta ke Malang sekarang harus 800.000, misalnya begitu. Nah, artinya akses masyarakat untuk naik pesawat itu potensinya menjadi bisa berkurang karena merasa mahal gitu dengan tarif yang baru tersebut. Itu yang dari sisi besaran tarif itu. Memang kalau dikaitkan dengan masalah tarif yang berbasis LCC misalnya, di kami saat ini pengaduan yang paling banyak dari sekitar 1.200 pengaduan itu transportasi menduduki ranking 4 dan didominasi oleh pengaduan masalah maskapai. Dan memang pengaduan masalah maskapai juga lebih banyak maskapai yang berbasis LCC. Itu soal bagasi hilang, refund tiket yang sulit, ya, dan bahkan ada yang berdimensi keselamatan. Misalnya di satu sisi pramugari berteriak kenakan safety belt, tapi ada satu seat yang tidak ada seat beltnya misalnya. Ini kan seperti itu. Mas Tulus, secara singkat saja, tepat atau tidak menurut Anda kebijakan ini? Ya, kalau dari sisi tadi kan sebenarnya diturunkan. Saya juga baru tahu kalau itu dari tadinya 50% jadi 40%. Artinya sebelumnya kan 30 kemudian 40. Ya, itu kan sebenarnya tidak terlalu shock sebenarnya kan. Oke, kita akan lanjutkan. Kita headline news dulu Pak Jonan. Setelah headline news kita akan lanjutkan Jurus Jonan di Mata Najwa sesaat lagi.